Jadi kita kembali ke pelajaran matematika ekonomi. Untuk hari ini kita lanjutkan materi dari minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang fungsi linier, sekarang kita belajar tentang fungsi non-linier. Oke, jadi fungsi non-linier. Jadi fungsi non-linier ini dapat berupa fungsi kuadrat dan juga fungsi rasional. Jadi selain yang pangkatnya 1, ya kan, variabelnya pangkat 1, maka bisa disebut dengan fungsi non-linier. Fungsi rasional ini contohnya adalah fungsi pecah. Nah, grafik dari fungsi kuadrat nanti akan berupa parabola. Kalau kemarin kita belajar fungsi linier itu grafiknya akan berbentuk garis lurus. Kalau fungsi kuadrat yang merupakan salah satu fungsi non-linier itu akan berupa parabola. Sedangkan untuk grafik fungsi rasional biasanya nanti akan berupa hiperbola. Nah, kita masuk ke fungsi kuadrat. Jadi, yang kita pelajari di fungsi nonlinier ini, kita akan fokuskan pada fungsi kuadrat. Nah, fungsi umum dari fungsi kuadrat sendiri adalah, kalau Anda lihat bisa di sini ya, fungsi x akan sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, ada a, b, dan c. A ini nanti adalah angka konstanta atau angka yang menempel atau sebelum angka yang di x pangkat 2 atau di variabel pangkat 2. Oh iya, untuk fungsi kuadrat sudah jelas ya bahwa fungsi kuadrat itu berarti adalah fungsi di mana atau persamaan di mana variabelnya, di dalam variabelnya ini yang paling tinggi adalah pangkat 2. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang paling tinggi hanya adalah pangkat 2, maka ini disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, kita kembali lagi tadi ke bentuk persamaan umumnya adalah ax kuadrat sama ditambah bx plus c, dimana nanti yang perlu Anda perhatikan adalah a ini adalah angka yang ada di depannya variabel x pangkat 2, sedangkan b itu adalah angka yang ada di depannya x pangkat 1, sedangkan yang c ini adalah, sebenarnya ini c itu di depannya c itu ada x juga, tetapi x-nya itu tidak ditulis. Kenapa? Karena x di sini adalah x pangkat 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi c itu adalah yang tidak ada nilai x di depannya. Ini yang perlu Anda perhatikan terkait dengan fungsi umum persamaan kuadrat. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbicara fungsi kuadrat, maka di dalam suatu gambar parabola, jadi ini ya, misalkan ini adalah gambar parabola, bagian-bagian dari fungsi atau parabola ini nanti kita akan mengenal. Nah, gini ya, gambar saya bagus sekali. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau fungsi parabola itu pasti yang kita kenal ini di ujung parabolanya ini kita sebut sebagai titik puncak ekstrim atau titik puncak. Jadi ini adalah titik puncak. Kemudian kalau yang di sini ini kita menemukan ada dua titik yang memotong sumbu x dan juga titik yang memotong sumbu y. Tapi mungkin tidak semua parabola akan memotong sumbu x atau sumbu y, karena bisa macam-macam. Misalkan yang bentuknya seperti ini. Nah, dia tidak akan pernah memotong sumbu x. Tapi di sini dalam hal ini dia memotong sumbu y, atau mungkin dia tidak memotong sumbu y sama sekali gitu kan ya. Seperti dengan yang ini ya. Misalkan ada grafik parabola yang seperti ini. Nah, ini dia hanya memotong sumbu x, tapi dia tidak memotong yang namanya sumbu y. Itu ya. Nah, kemudian selanjut. Nah, jadi tadi bagian-bagian dari parabola itu ada titik puncak, ada titik potong dengan sumbu x, dan juga titik potong dengan sumbu y. Ini yang akan kita cari. Titik puncak sendiri, jadi dari suatu persamaan
fungsi kuadrat ini, kita bisa mencari berapa titik puncak dari parabola tersebut. Titik puncak. Jadi kalau kita bicara titik itu kalau di dalam matematika itu adalah merupakan koordinat. Namanya koordinat itu pasti adalah kita akan mencari berapa nilai x, y-nya. Sehingga untuk mencari titik puncak x-nya berapa, y-nya berapa adalah dari sini ya. Untuk mencari x-nya itu adalah kita akan membagi min b dibagi 2a. Min b dari mana? Min b itu dari sini. Nilai b-nya ini nanti berapa? Kita masukkan ke sini. Dibagi 2 kali a. A-nya berapa? A-nya kita ambil dari sini. Ini untuk mencari nilai x-nya, ya kan? Kemudian untuk mencari nilai y-nya, kita cari dengan ini. Min b, min buka kurung, jadi minusnya itu di luar kurung ya. Hati-hati dalam menghitung hal seperti ini. Kalau menghitung seperti ini berarti kita harus menyelesaikan yang di dalam dulu, baru kita nanti bisa minkan. B kuadrat dari mana? Dari sini kita kuadratkan, kita kurangi dengan 4 dikalikan A-nya dikalikan C. Sekali lagi kalau yang seperti ini kita dahulukan perkaliannya. Jadi kita selesaikan ini dulu, baru nanti hasilnya ini akan mengurangkan ke B kuadratnya. Kemudian kita bagi dengan 4A. Ini untuk mencari nilai y-nya, sehingga nanti kita mengetahui berapa sih titik puncak dari persamaan kuadrat ini, gitu kan ya, yaitu adalah x, y, itu ya. Nah, sedangkan untuk titik potong, kalau titik potongnya seperti ini, kalau gambarnya seperti ini, berarti kan titik potongnya ini ada 2. Nah, titik potong yang memotong 2 seperti ini, maka nanti bisa kita cari. Kalau seperti ini berarti kalau dia memotong sumbu x, berarti pasti di sini nilai x-nya sekian, x1, y-nya pasti adalah 0. Ya. Karena memotong x kan yang ini pun juga, misalkan ini adalah x2, maka y-nya pun juga pasti akan 0. Di sini kan y-nya 0, ini kan 0 ya. Sehingga untuk mencari titik potong dengan sumbu x, maka tinggal kita memasukkan bahwa y-nya pasti akan sama dengan 0 ketika dia memotong sumbu x. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tadi, misalkan y sama dengan ax kuadrat plus bx, ya kan, kemudian plus c, maka 0 ini sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka akan penyelesaiannya kan seperti ini. Nah, untuk yang seperti ini biasanya bisa kita selesaikan dengan menggunakan mencari nilai x1 dan x2-nya dengan rumus ini, ya kan? Atau mungkin kalau kalian yang sudah mahir, ada biasanya persamaan yang bisa kita faktorkan langsung tanpa mencari rumusnya ya. Nah, ini nanti akan saya berikan contohnya di belakang. Ini namanya cara pemfaktoran. Nah, tapi kalau misalkan bingung cara pemfaktoran, bisa langsung menggunakan rumus kita mencari x1, x2 atau x1 dan x2. x1 dan x2 ini diperoleh dari min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Jadi kita akarkan ini per 2a. Hati-hati dengan rumus titik puncak ya, hampir sama, tapi ini berbeda. Nah, kenapa di sini ada 2, ada plus, ada minus? Nanti yang satu itu menunjukkan x1. X1-nya berarti adalah min b plus akar b kuadrat min 4ac, min 4ac per 2a. Sehingga nanti yang x2 adalah min b min akar b kuadrat min 4ac per 2a.
Jadi angka plus minus di sini menunjukkan yang satunya nanti ditambah, yang satunya nanti adalah dikurangi. Itu ya. Itu adalah untuk mencari titik potong dengan sumbu X, dan juga yang di sini tadi mencari titik puncaknya di sini nanti berapa. Oke, saya lanjut. Nah, sedangkan di sini kalau terus untuk mencari titik potong dengan sumbu Y bagaimana? Kebalikannya, kalau mencari titik potong dengan sumbu Y berarti di sini kan pasti X, Y juga kan ya. Nah, nilai X-nya berapa? Karena di sini nilai X-nya berarti adalah 0. Sudah pasti nilai X-nya adalah 0, Y. Berarti kita sudah tahu satu clue kan ya, bahwa kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X sama dengan 0, maka tinggal kita masukkan saja ke persamaannya. Y sama dengan misalkan AX kuadrat plus BX plus C. Maka nilai X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 A kalikan 0 kuadrat ditambah B dikalikan 0 gitu kan ya, plus C. Berarti kan kalau dari persamaan ini ya kan, maka nilai Y-nya akan sama dengan C. Nah, kita ketemu deh jadinya di sini titik koordinat yang memotong sumbu Y adalah 0, C kalau kita mengacu rumus yang di sini. Itu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya di contoh berikutnya. Sekarang saya lanjutkan. Ada macam-macam parabola. Nah, coba perhatikan. Jadi ada parabola ini, yang pertama dia memotong sumbu X, ya kan? Dan juga ini kalau diteruskan juga memotong sumbu Y, tetapi dia ada sampai seperti ini ya, dan menghadap ke atas. Untuk parabola yang pertama ini kita sudah bisa pastikan bahwa nilai A-nya akan lebih dari 0, gitu kan ya. Dan D-nya, D itu diskriminan yang tadi ya, diskriminan itu adalah dari B kuadrat min 4AC. Nah, hasil dari diskriminannya juga pasti lebih dari 0. Dan begitu juga dengan yang parabola yang kedua, ini sudah dipastikan adalah A-nya lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Di sini nanti kalau kalian menemukan parabola yang seperti ini, maka D-nya pasti akan sama dengan 0. Nah, kalau ke parabolanya ngambang, istilahnya bahasanya apa ngambang tuh? Mengapung ya. Nah, mengapung di atas X sehingga dia tidak memotong dengan sumbu X, maka A-nya pasti lebih dari 0 dan menghadap ke atas ya. Jadi semua parabola yang kurvanya menghadap ke atas atau terbuka ke atas, ini pasti A-nya lebih dari 0. Nah, kembali ketiga ini tadi yang mengapung tadi, kalau seperti ini dia tidak akan memotong sumbu X ya. Jadi tidak menemukan nilai titik potong dengan sumbu X, maka D-nya pasti kurang dari 0. Jadi dia memang tidak akan memotong yang namanya sumbu X. Begitu juga untuk yang gambar keempat. Nah, kebalikannya, kalau kurvanya menghadap ke bawah, terbuka ke bawah seperti ini, pasti nilai A-nya itu kurang dari 0. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, misalkan A-nya nilainya minus, maka dia pasti, kita sudah pastikan dia menghadap ke, kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, tinggal kita lihat kalau dia memotong seperti ini, maka D-nya akan lebih dari 0. Kalau memotongnya pas di sumbu, titik puncaknya dia ada di sumbu X, maka D-nya akan sama dengan 0. Kalau seperti ini tadi, maka D-nya kurang dari 0. Seperti itu. Nah, ini juga perhatikan. Kalau tadi yang sebelumnya kan kita hanya bicara parabola terbuka ke bawah dan parabola terbuka ke atas. Kalau yang terbuka ke bawah itu A-nya pasti kurang dari 0. Kalau terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. A-nya positif. Ini positif A-nya, kalau ini A-nya negatif. Ini berlaku untuk parabola yang persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya kan. Sedangkan untuk yang
parabola terbuka ke kiri atau ke kanan, ini berlaku untuk persamaan parabola yang X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Hati-hati ya. Jadi kita bagi dua. Kalau yang terbuka ke bawah dan terbuka ke atas, ini untuk persamaannya seperti ini. Tetapi untuk parabola yang terbuka ke kiri ataupun ke kanan adalah yang seperti ini. Kapan dia terbuka ke kiri? Kalau nilai A-nya minus, A-nya kurang dari 0. Kapan dia terbuka ke kanan? Kalau nilai A-nya adalah positif. Dan persamaannya seperti ini. Hati-hati ya. Itu yang perlu Anda perhatikan untuk parabola. Jadi kalau misalkan saya punya persamaan X sama dengan 2Y kuadrat plus BY, misalkan 6Y gitu kan ya, plus 7. Nah, sebelum menggambar saya sudah bisa memastikan bahwa persamaan parabola ini nanti persamaan kuadrat ini nanti gambar grafiknya akan berupa parabola yang menghadap ke kanan, karena persamaannya adalah X sama dengan, kemudian nilai A-nya adalah positif, nilainya ada 2. Misalkan saya punya lagi persamaan X sama dengan min 2Y kuadrat plus 6Y plus 7 misalkan. Maka saya sudah bisa memastikan sebelum menggambar bahwa nanti parabola ini pasti akan menghadap ke kiri. Kenapa? Karena persamaannya adalah X sama dengan dan nilai A-nya adalah negatif 2 gitu. Sama dengan yang ini juga. Misalkan saya punya persamaan Y sama dengan 7X kuadrat plus 2X misalkan min 3 gitu kan ya. Dari persamaan ini saja saya sudah bisa memastikan bahwa parabola ini nanti akan terbuka ke atas. Kenapa? Karena persamaannya Y sama dengan dan nilai A-nya positif 7 ya. Kalau nilai A-nya positif dan persamaannya Y sama dengan, maka akan menghadap ke atas. Atau misalkan saya punya persamaan Y sama dengan min 3 X kuadrat plus 2X ya kan min 7, maka saya sudah pastikan bahwa parabola ini kalau digambar ke dalam suatu grafik maka akan menghadap atau parabolanya akan terbuka ke bawah karena persamaannya Y sama dengan dan nilai A-nya adalah negatif 3. Kalau nilai A-nya minus dan persamaannya Y sama dengan, maka dia akan menghadap ke atau terbuka ke bawah seperti itu. Saya lanjut. Nah, terkait dengan yang gambar tadi, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau persamaannya ini persamaan Y sama dengan, maka untuk mencari titik puncaknya tadi adalah X, Y ya kan. X-nya adalah min B per 2A ya kan, sedangkan Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Tetapi kalau persamaan parabolanya seperti ini ya kan, maka dibalik, ini nanti merupakan nilai X-nya, sedangkan yang ini ya kan menjadi nilai Y-nya. Jadi Y-nya itu adalah min B per 2A, sedangkan X-nya menjadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Hati-hati. Jadi kalau persamaannya X sama dengan, untuk mencari nilai titik puncaknya, X-nya yang ini ya kan, sedangkan Y-nya adalah yang ini. Tinggal dibalik aja ya. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Kita akan buat contoh 1. Misalkan ada X sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Maka yang perlu kita uraikan lebih dahulu adalah berapa nilai A, B, dan C-nya. Untuk seperti ini, meskipun tidak ada angka di depannya, ini artinya adalah 1.
sehingga A-nya sama dengan 1. Ini kan A ya, yang menempel di X kuadrat. Kemudian B-nya berarti berapa? B itu yang menempel di X pangkat 1. Di sini hati-hati, untuk B-nya di depan angka 8 itu ada minus, berarti diikutkan B-nya. B-nya berarti minus 8. Sedangkan yang enggak ada X-nya berarti ini adalah C. Karena ini positif ya, berarti C-nya sama dengan 12. Jadi hati-hati, kalau misalkan ini min 12 maka C-nya adalah min 12. Ikutkan tanda positif atau minus di depannya. Jadi ya, kita sudah mengantongi nih nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, sekali lagi kalau kita punya persamaan atau fungsi kuadrat, berarti yang harus kita cari adalah titik puncak, titik potong. Titik potong nanti ada 2, titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Jadi selalu nanti akan kita cari 3 hal ini, ya kan? Sekarang kita cari dulu yang titik puncak. Titik puncak, sekali lagi karena dia persamaannya Y sama dengan, maka untuk mencari nilai X-nya adalah min B per 2A, sedangkan untuk mencari nilai Y-nya adalah min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, sekarang kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya adalah min B per 2A. Jadi tinggal kita masukkan saja min B. B-nya berapa? 8. Hati-hati, ini min B, berarti min B-nya kebetulan juga minus, berarti kita masukkan min dalam kurung min B karena B-nya minus kan ya. Kemudian 2A, A-nya adalah 1. Sehingga kita selesaikan menjadi min dikalikan min berarti adalah positif, menjadi 8 per 2, sehingga nilai X-nya ketemu adalah 4. Sekarang kita masuk ke Y. Y-nya adalah min B kuadrat, ya kan, min 4AC, ya, saya tuliskan lagi biar lebih jelas, per 4A. Kita masukkan min B-nya, ingat B-nya tadi adalah min 8 kuadrat, gini kan ya, min 4, A-nya tadi adalah 1, C-nya 12, ya, dibagi 4, A-nya adalah 1. Nah, kita selesaikan, biarkan dulu minus di luar ini, abaikan. Min 8 dipangkatkan 2 berarti sama dengan min 8 dikali min 8, berarti kan jadinya positif ya, yaitu menjadi 64. Min, nah ini biarkan min ini, selesaikan yang di sini dulu ya kan, berarti min 4 dikalikan 12 berarti adalah 48, min 48 ya kan, dibagi 4 sama dengan min 64 kurangi 48 itu adalah 16 ya kan, dibagi 4, maka akan ketemu bahwa Y-nya adalah min 4. Sehingga titik puncaknya di sini adalah X, Y, yaitu setelah kita cari tadi X-nya adalah ini 4 ya kan, kemudian Y-nya adalah min 4. Oke, kita sudah menyelesaikan satu, yaitu titik puncak. Yang kedua adalah kalau memotong sumbu sumbu X. Kalau memotong sumbu X, otomatis berarti Y-nya akan sama dengan 0, ya kan? Tinggal kita masukkan ke persamaan ini, sehingga menjadi X kuadrat min 8X plus 12 akan sama dengan 0, karena Y-nya 0 kan ya. Nah ini yang saya bilang, ini ada kalanya satu persamaan bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, ada kalanya tidak. Kalau bisa, contohnya seperti ini, saya contohkan untuk pemfaktoran.
ini ada pasti ada nilai X, sini juga X. Maka nilai di sini ini adalah suatu angka yang kalau dikalikan menjadi 12, kalau dijumlahkan akan menjadi min 8. 12 itu kan berarti bisa 2 kali 6 atau 3 kali 4 gitu kan ya. Nah, yang memungkinkan adalah 2 dikalikan 6. Tapi 2 dikalikan 6 kalau ditambahkan menjadi 8. Berarti biar minus 8 berarti berapa? Min 2 ditambah min 6 gitu ya kan. Jadi min 8. Kebetulan min 2 dikalikan dengan min 6 itu menjadi positif 12. Nah, itu berarti min 2 di sini adalah min 6. Kalau ini min 2 dikalikan min 6 menjadi 12, min 2 kalau ditambah dengan min 6 menjadi min 8. Itu seperti itu kalau pemfaktoran. Sehingga di sini kita tulisnya X min 2 sama dengan 0 dan X min 6 sama dengan 0. Sehingga kita ketemu X sama dengan min 2 kita pindahkan ke kanan menjadi positif 2. Ini juga min 6 kita pindahkan ke kanan, ruas kanan, maka akan menjadi positif 6. Sehingga di sini titik potong dengan sumbu X yang pertama yaitu adalah 2,0 karena Y-nya tadi adalah 0. Sedangkan yang satunya berarti adalah X-nya 6, Y-nya juga 0. Berarti parabola ini nanti akan memotong sumbu Y di 2 titik, di sumbu X 2 titik, yaitu di 2,0 dan di 6,0. Kalau Anda bingung dengan menggunakan cara pemfaktoran, maka bisa dengan menggunakan rumus X1 X2. X1 X2 tadi itu ya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini ya. Min B-nya adalah min 8. Ini kan ya. Plus minus akar B kuadrat min 8 kuadrat min 4 kali 1 dikalikan 12 per 2 kali 1. Sehingga akan ketemu min kali min menjadi positif 8 plus minus, ini plus minus ya, plus minus akar min 8 kuadrat adalah 64 min 4 kali 12 adalah min 48 dibagi 2 kali 1 atau 2 gitu kan ya. Sehingga di sini kita bisa tentukan bahwa X1-nya sama dengan 8 plus ini kan 16 hasilnya ya, berarti kita akar 16, akarnya adalah 4 ya kan, dibagi dengan 2, berarti ketemu 8 tambah 4 12 dibagi 2 adalah 6. Ini yang X1. Berarti untuk X2 nya adalah kita pakai yang minus 8 min, kalau yang ini yang kita ambil yang plus berarti satunya minus 8 min 4 per 2, berarti min 8 kurangi 4 adalah 4 dibagi 2 adalah 2, sama ya nilainya, yang satunya 6, yang satunya adalah 2. Kita nggak usah bingung di sini yang satunya kok 2, yang sininya 6, pokoknya intinya ada 2 nilai X yang kita temukan kan ya. Berarti kan sini adalah 2,0, yang sini adalah 6,0. Jadi mau kita gunakan penyelesaian dengan X12 atau dengan menggunakan pemfaktoran. Cuma tidak semua persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, berarti kan kita sudah punya titik puncak tadi, kemudian kita juga sudah punya titik yang memotong sumbu Y tadi ada 2 ya, yaitu 2,0 dan 6,0. Nah, ini sekarang kita bisa mencari yang memotong sumbu Y.
Kalau memotong sumbu Y berarti otomatis X-nya adalah sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Kita masukkan kalau ini ya, X-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat min 8 dikalikan 0 ditambah 12. Sehingga sama dengan 0 kuadrat 0 min 8 kali 0 ya 0, berarti tinggal Y-nya adalah 12. Karena X-nya sama dengan 0, berarti titiknya adalah 0,12. Nah, sekarang titik puncak, titik potong dengan sumbu X, dan titik potong dengan sumbu Y ini akan kita gambarkan ke dalam parabola. Nah, seperti ini. Ini tadi penyelesaian yang saya berikan contoh di depan tadi ya. Sekarang tadi saya tulis di sini lagi, kita menemukan titik puncaknya tadi adalah berapa? 4, min 4. Saya tuliskan di sini ya. Titik puncaknya adalah 4, min 4, ya kan? Dipot dengan sumbu X tadi ada berapa? 2,0 dan 6,0 ya kan. Sedangkan dipot dengan sumbu Y adalah hanya satu kan, tadi yang memotong sumbu Y nya ada di 0,12. Nah, jadi kalau saya gambarkan ulang, ini kan yang sudah jadi nih. Jadi kita caranya gambarnya gini. Gambarnya sedikit miring, tidak apa-apa ya. Oke, ini. Ini X, ini Y. Sekarang kita mau mencari titik 4, min 4. Berarti 4, min 4 itu 4 kesininya, misalkan di sini adalah 4, Y-nya min 4. Berarti kalau min 4 ada di sini kan, di bawah kan ya, karena minus. Sehingga kita cari titiknya seperti ini kan. Ini adalah titik dari titik puncaknya tadi, 4, min 4. Ya kan? Ini titik puncak. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X tadi 2,0 dan 6,0. Ini adalah 2, yang ini misalkan adalah 6. Kalau menggambar usahakan untuk menggunakan skala yang tepat ya. Jadi jarak, misalkan Anda membuat ini 1 cm, ini juga harus 1 meter, 1 cm. Itu misalkan jaraknya masing-masing 2, ya harusnya 2 juga. Jadi skalanya tepat. Kemudian jadi tadi satu titik potong yang pertama adalah di 2,0 ini berarti di sini X-nya 2, Y-nya 0 kan. Yang satunya adalah 6,0, X-nya 6, Y-nya adalah 6. Kemudian kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y tadi anggap saja misalkan per ini adalah berapa? 2 ya. Jadi 2, 4, 6. Saya buat ini skalanya 4 aja deh. Ini 4. Berarti ini 8. Habis 8 berarti 12. Anggap aja ini adalah 12 di sini. Berarti di sini adalah nilai titik yang memotong sumbu Y di 12,0. Nilai Y-nya 12, nilai X-nya adalah 0. Nah, dari persamaan tadi kita kan punya persamaannya gini. Y sama dengan X kuadrat min 8X ya kan, plus 12. Dari persamaannya sudah bisa kita identifikasi dia akan menghadap ke mana? Kurvanya akan menghadap atau terbuka ke atas. Kenapa? Karena dia persamaannya Y sama dengan, sedangkan untuk A-nya adalah 1, berarti A-nya adalah positif lebih dari 0 ya kan, maka dia akan terbuka ke atas. Jadi kita sudah pastikan kalau titik puncaknya di sini, berarti kan kurvanya nanti kita tinggal hubungkan saja. Ini yang memotong sumbu Y kan. Nah, kita memotong sumbu X terus
memotong lagi sumbu X. Nah, jadi kurva ini adalah gambar kurva dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12 gitu. Jadi itu cara menggambarnya. Nah, yang Anda perhatikan ini titik puncak ini, kalau kita ambil garis lurus itu dia akan memotong parabola menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Nah, di sini otomatis simetris itu adalah jarak ke sini akan sama dengan jarak ke sini. Ya kan, kalau kita lihat ini ke sini berarti adalah jaraknya dari 0 ke 4, ya kan? Ini ada jaraknya 4, maka otomatis ini ke sini juga pasti akan 4. Ya kan? Iya benar ya. Iya betul. Berarti jaraknya 4. Berarti titik di sini adalah berarti berapa? 8. Ya, itu hanya informasi aja bahwa kalau ini kita luruskan, ya kan, kita ambil tarik garis lurus, maka ini nanti akan memiliki jarak yang sama atau kita sebut simetris biasanya. Jadi kalau lebih jelasnya di gambar sini ya. Gambar saya kan bagus sekali. Nah, di sini nih kalau kita ambil ini berarti ini ke sini itu kan kalau kita lihat ini 0, kalau ini adalah 4, ini ke sini berarti ada 4. Ini 4, kalau ini kita tarik garis lurus ke sini harusnya di sini adalah 8. Berarti di sini titiknya adalah berapa? Y-nya kan di sini tadi 12 kan ya. Berarti ini titiknya adalah 8,12. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nanti latihannya lagi. Ini hanya informasi aja. Kalau misalkan fungsinya pangkat 3, berarti kan fungsi polinom pangkat 3 dengan satu variabel bebas disebut fungsi kubik. Nah, bentuk umumnya kalau fungsi pangkat 3 atau kubik itu seperti ini. Nah, biasanya kalau persamaan fungsi kubik itu persamaannya akan grafiknya akan seperti ini ya. Nah, kemudian fungsi rasional itu berarti kurva fungsi rasional berbentuk hiperbola dan mempunyai sepasang sumbu asimptot. Sumbu asimptot itu apa? Adalah sumbu yang didekati kurva hiperbola tetapi tidak pernah menyinggung. Fungsi rasional istimewa yang selalu dipakai dalam ekonomi yaitu Y sama dengan A per X, biasanya seperti itu. Nah, ini kalau lingkaran, ini lingkaran. Nah, nanti beberapa bagian dari lingkaran nanti bisa Anda baca di sini, sebenarnya ada contohnya ya. Nah, ini bentuknya, bentuk standarnya lingkaran. Nah, tapi saya di sini tidak membahas tentang lingkaran kemudian hiperbola. Nah, yang kita bahas untuk fungsi non linear ini hanya sampai ke persamaan kuadrat saja. Oke, saya rasa. Oh ya, kalau satu lagi saya berikan contoh. Tadi kan kalau ini contoh persamaannya adalah Y sama dengan. Nah, nanti sebenarnya akan sama kalau misalkan Anda punya persamaan X sama dengan. Saya berikan contoh ya. Saya ambil aja ini, tapi saya ganti. Nah, misalkan ini ya. Oke, saya pindah ke sini karena di situ tadi sudah penuh. Nah, misalkan saya punya persamaan X sama dengan Y kuadrat gitu kan ya. Kemudian min 8Y, kemudian plus 12. Nih, saya ganti aja di sini nih variabelnya. Maka nilai A-nya akan sama kan? A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, sedangkan C-nya adalah 12. Caranya sama. Yang pertama kita cari titik puncak X, Y. Nah, ini yang nanti hati-hati untuk mencari X-nya bukan lagi min B per 2A, tapi min B min 4AC per 4A. Kita balik. Sedangkan untuk mencari Y-nya itu menggunakan min B per 2A. Tinggal masukkan saja. Berarti kita masukkan nilai B-nya. B-nya adalah min 8 min 4, A-nya adalah 1,
kemudian C-nya adalah 12, ya kan, dibagi dengan 4 kali 1, sehingga akan ketemu min sama ya tadi, ini min B kuadrat ya, kelupaan. Berarti tadi 64 dikurangi 48 kan ya, menjadi min 16 per 4. Berarti yang menjadi nilai X nya adalah min 4. Sedangkan untuk menjadi nilai Y nya min B nya adalah min 8 per 2, A nya adalah 1, ya kan. Maka ketemu berarti ketemunya berapa? Tadi di sini 8 dibagi 2 berarti adalah 4. Maka titik puncaknya menjadi kebalikan yang tadi kan ya. X-nya yang min 4, Y-nya yang 4. Nah, kembali. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya pasti akan sama dengan 0. Karena persamaannya seperti ini, ya tinggal kita masukkan saja. X sama dengan Y-nya 0, ya masukkan 0 kuadrat min 8 kalikan 0, ini kan ya, ditambah dengan 12, sehingga X-nya sama dengan 12 deh. Berarti yang memotong sumbu X ya hanya satu titiknya, yaitu di 12,0. Sedangkan yang memotong dengan sumbu Y, pokoknya kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0, ini kan ya. Sehingga saya turunkan, jadi kalau persamaannya tadi gimana? 0 sama dengan X kuadrat Y kuadrat, ya kita pakai Y kuadrat min 8Y plus 12. Sehingga ini nanti bisa kita gunakan untuk pemfaktoran, karena ini variabelnya Y, atau pakai X12 ya, biar cepat saya pakai pemfaktoran saja. Berarti Y ini kan ya sama kayak tadi, min 2 dan min 6, karena kalau dikalikan dia menjadi positif 12, kalau dijumlah min 8. Ini sama dengan 0 kan ya, sehingga atau sama dengan Y min 2 sama dengan 0. Jadi hati-hati, kalau tadi di sini kan nilainya X. Kenapa? Karena persamaannya X. Nah, sekarang kita kan persamaannya adalah Y gitu kan ya, atau Y min 6 sama dengan 0, sehingga ini Y sama dengan 2, kita pindah ruasnya, atau Y sama dengan 6, sehingga X-nya tadi 0, maka untuk memotong sumbu Y ternyata kalau persamaannya seperti itu tadi, yang memotong sumbu Y ada di 2 titik, yaitu ada di 0,2 dan 0,6. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam grafiknya. Nah, sekali lagi, karena persamaan yang kita miliki tadi adalah X sama dengan, maka sudah bisa dipastikan persamaan ini kalau tidak terbuka ke kanan, terbuka ke kiri parabolanya. Tetapi karena nilai Y-nya positif, maka dia pasti akan terbuka ke kanan. Ya, kita cari titik-titiknya tadi. Yang pertama, titik puncaknya ada di min 4, ya kan, 4. Jadi X-nya minus anggap aja di sini. Misalkan saya buat di sini min 4, X-nya kan, Y-nya positif 4 kan ya. Misalkan di sini adalah 4. Ya kan? Ini 4. Berarti titik puncaknya nanti ada di sini. Ini adalah titik puncaknya. Kemudian yang memotong sumbu X itu di 12,0. Misalkan ini. Oke. 4, 8, 12. Berarti memotong sumbu X-nya di sini. Kemudian yang memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y tadi ada 2 ini kan ya. Kita masukkan di
2,0 ini 0,2 sorry. Kemudian satu lagi adalah 0,6 di sini. Ini 6 kan ya. Sehingga kalau kita hubungkan, dia kan tadi terbuka ke kanan kan, ya kita tinggal hubungkan saja. Berarti kira-kira kurvanya akan menghadap ke kanan seperti ini. Nah, gitu. Itu kalau persamaannya adalah X sama dengan seperti itu ya. Nanti tinggal masukkan saja seperti ini. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti bila ada pertanyaan kita lanjutkan untuk diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.